Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Trinil akan berpresentasi. Istilah museum berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata musion yang berarti sebuah bangunan tempat suci untuk memuja dewa seni dan dewa ilmu pengetahuan yang terletak di Gunung Parnanus. Salah satu dari 9 dewi itu bernama Mausa atau Mause yang lahir dari Mahadewa Zeus. 1. Sejarah berdirinya situs Museum Trinil. Situs Museum Trinil terletak di Pedukuhan Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kadunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Letak museum dari kota Ngawi kira-kira 13 km dari Jalan Raya Surabaya sampai Solo masuk ke utara 3 km. Situs Museum Trinil dalam penelitian merupakan salah satu tempat hunian purba pada zaman Pleistosen Tengah, kurang lebih 1 juta tahun yang lalu. Situs Trinil amat penting sebab di situs ini selain ditemukan data manusia purba, juga menyimpan bukti konkret tentang lingkungannya, baik flora maupun faunanya. Selanjutnya, Museum Trinil berdiri pada tahun 1980 atau 1981. Sebelumnya dirintis oleh Wiro Diharjo pada tahun 1968. Mulai didata koleksinya tahun 1979 dengan hasil penemuan secara kebetulan oleh Muskala atau PSK, dan dibangunlah Museum Trinil yang diresmikan oleh Kepala Daerah TK1 Jawa Timur, yaitu Bapak Soelarso. Dan pada tahun 1980 atau 1981, pemerintah daerah mendirikan museum untuk menampung fosil-fosil yang terdapat di situs purbakala Trinil. Pada tahun 1990 atau 1991, mendapat bantuan dari APBD TK1 Jawa Timur untuk merehabilitasi museum yang lama menjadi lebih baru, serta prasarananya lainnya yang digunakan untuk mendukung prospek pariwisata. Museum Trinil diresmikan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur, Bapak Soelarso pada tanggal 20 November 1991. Dihadiri oleh para peserta seminar 1 abad PE atau Pithecanthropus erectus di Trinil. Dan waktu peresmian Gubernur Soelarso sempat mengabdikan nama Wiro Diharjo atas jasa-jasanya terhadap berdirinya Museum Trinil, yaitu menamakan ruangan pameran museum dengan gedung Wiro Diharjo. Sejarah asal kata Trinil. Penggalian fosil manusia purba atau Pithecanthropus erectus yang dilakukan oleh Eugene Dubois di situs Trinil dibagi menjadi 3 perbatasan desa di tengah Bengawan Solo. 3 desa tersebut antara lain: yang pertama, Desa Kawu yang terletak di sebelah barat Bengawan Solo tempat penggalian fosil. Yang kedua, Desa Gemarang yang terletak di sebelah utara Bengawan Solo tempat penggalian fosil. Yang ketiga, Desa Ngacar terletak di sebelah timur Bengawan Solo tempat penggalian fosil. Berdasarkan ketiga nama desa tersebut, maka Eugene Dubois menyebut semua kode penemuannya Trinil, yang berarti di 3 sungai atau bengawan. Penelitian di situs prasejarah Trinil. Riwayat penelitian di situs prasejarah Trinil. A. Eugene Dubois. Eugene Dubois adalah seorang penjabat kedokteran berkebangsaan Belanda, lahir pada tanggal 28 Januari 1858 di Eijden, Gimbrung, Belanda, dan wafat pada tahun 1940. Teori yang dikenal dari Eugene Dubois adalah human origin yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1882, merupakan teori yang menyatakan bahwa manusia ini berasal dari evolusi kera. Teori tersebut sempat menggemparkan ilmu pengetahuan yang waktu itu didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang dogmatis. Walaupun banyak dihujam oleh beberapa kencaman tajam dan kritik sinis dari berbagai pihak, terutama rohaniawan, namun teori Darwin terus berkembang. The Missing Link, yaitu mata rantai penghubung antara manusia dengan binatang leluhurnya, yang hilang menurut evolusi manusia yang dikemukakan oleh Darwin. Keinginan Eugene Dubois datang ke Indonesia memiliki beberapa alasan adalah: yang pertama, berdasarkan buku The Descent of Man
yang menyatakan bahwa nenek moyang manusia seharusnya hidup di daerah tropis karena manusia purba sudah kehilangan bulu selama perkembangannya. Yang kedua, di Hindia Belanda atau Indonesia banyak gua-gua, jadi tak mustahil akan ditemui fosil-fosil ataupun bekas manusia purba. B. Wirodiharjo atau Wirobalung. Wirodiharjo atau Wirobalung alias Sapri dari Kelurahan Kawu, Kecamatan Kadunggalar. Sejak ia menyaksikan ekspedisi atau penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan setelah penggalian Eugene Dubois dan Salenka, orang asing atau mahasiswa datang silih berganti untuk melakukan ekspedisi dengan biaya yang mahal. Oleh karena itu, sebagai putra daerah tersebut, ia merasa ikut bertanggung jawab atas kelestarian tempat itu. Sudah berulang kali ia menyelamatkan dari kepunahan. Wirodiharjo yang lahir 18 Agustus 1918 di desa Gemarang, Kecamatan Kadunggalar, Kabupaten Ngawi, pada tahun 1930, ia lulus dari Sekolah Rakyat atau SR. Kemudian melanjutkan ke Guberman pada penjajahan Belanda dan lulus pada tahun 1932. Pada tahun 1941 menjadi BKR atau Badan Keamanan Rakyat di desa dan masuk pasukan Sinienenda ketika Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi Hansip dan tahun 1965 ia diangkat sebagai PD Bayan di Desa Kawu hingga tahun 1967. Sejak tahun 1967, ia hidup sebagai petani dan berminat sekali tinggal di Trinil atau Klitih II di Dukuh Pilang, Desa Kawu. Kesadaran yang tinggi mendorong ia menetap di situ untuk memelihara tempat bersejarah yang waktu itu keadaannya sangat menyedihkan. Di Trinil waktu itu ia mendirikan gubuk kecil dari bambu sederhana dengan ukuran 3x3 untuk berteduh para pengunjung dari terik matahari. Dengan tekad bulat untuk memelihara situs Trinil tersebut, ia meminta izin Bapak Kepala Desa untuk menetap di situs Trinil. Kepala Desa untuk menetap di situs Trinil, keadaan Wiroharjo di Trinil sangat berarti karena beliau menjadi tempat untuk bertanya para pengunjung tentang fosil di Trinil. Walaupun tempat itu terkenal sebagai daerah fosil, tetapi pada kenyataannya pada waktu itu tidak ada satupun fosil terdapat di Trinil. Karena itulah ia mempunyai gagasan untuk mengumpulkan serta melestarikan fosil-fosil yang sering dijumpai di tepian Begawan Solo. Pak Wiro sering mengumpulkan sendiri dan sering mendapat laporan dari penduduk sekitar Trinil bahwa mereka menemukan fosil. Fosil itu diambil oleh Pak Wiro dan yang menemukannya diberi imbalan seperti beras atau rokok. Pada waktu itu pengunjung sudah senang. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa nantinya fosil yang ditemukan tidak dijual keluar atau asing. Dan hari ke hari terkumpul banyak di rumahnya dan pengunjung semakin banyak. Umumnya mereka mengenal dengan sebutan Wirobalung. Hal ini sesuai dengan hobinya mengumpulkan balung atau fosil. Sejarah penelitian paleotropologi Eugene Dubois di situs Trinil. Eugene Dubois pertama kali datang ke Hindia Belanda, bertugas di Sumatera dan mengadakan penelitian di Payakumbuh. Pada tahun 1887, ia mengadakan penelitian di tempat tersebut untuk mencari fosil manusia purba. Ia berhipotesa bahwa manusia purba pernah hidup di gua-gua karena mereka belum memiliki pengetahuan tentang bangunan dan kebudayaan mereka masih sangat rendah. Penelitian Eugene Dubois di Payakumbuh, Sumatera hanya menemukan fosil binatang yang umurnya muda untuk missing link. Eugene Dubois mendengar kabar bahwa fosil manusia ditemukan di Wajak Tulungagung oleh Rietschoten dan akhirnya Eugene Dubois datang ke Jawa dan melacak penggalian Rietschoten maupun Raden Saleh dekat Kedung Brubus, Madiun. Pada bulan November, Eugene Dubois menemukan rahang bawah dari fosil manusia di dekat Kedung Brubus. Setelah Eugene Dubois mengadakan perjalanan jauh dan mengadakan penelitian yang begitu melelahkan, akhirnya Eugene Dubois mendapatkan kabar bahwa di sekitar Begawan Solo penduduk menemukan tulang yang sangat besar. Mereka menyebut balung buto atau tulang raksasa. Eugene Dubois sangat tertarik dengan berita tersebut dan akhirnya ia datang ke tempat itu.
Eugene Dubois membangun rumah dari bambu untuk tempat tinggal. Selain itu, ia juga membuat rumah untuk para pekerja yang nantinya akan dipekerjakan untuk penggalian. Penduduk sekitar membantu dengan sukarela. Selain itu, Eugene Dubois juga mendapat bantuan dari pemerintah Belanda berupa tenaga dari para tahanan benteng Pendem Ngawi. Pada mulanya, Eugene Dubois menggolongkan fosil tersebut ke dalam golongan kera yang menyerupai simpanse atau dinamakan Anthropopithecus, artinya Anthros sama dengan manusia, Pithecus sama dengan kera. Tetapi akhirnya ia mengubah penggolongan tersebut setelah pada bulan Agustus 1892 menemukan tulang paha yang berumur sama dengan tengkorak dan gigi geraham yang ditemukan setahun sebelumnya pada jarak 12 meter. Dan akhirnya Eugene Dubois mengganti nama Anthropopithecus menjadi Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Dalam laporan resminya, Pithecanthropus erectus Einil Menschens Ubergangs from Ostjava. Eugene Dubois yakin bahwa makhluk itulah missing link dari teori Darwin. Namun dari penelitian yang mendalam yang dilakukan oleh Dr. T. Jacob terhadap tulang paha tersebut menunjukkan bahwa tulang itu memiliki beberapa persamaan dengan tulang paha manusia sekarang. Oleh karena itu, Dr. T. Jacob lebih condong menyebut Homo erectus. Ciri-ciri manusia purba trinil dari bentuk dan ukuran gigi gerahamnya memperlihatkan alat kunyah yang sangat besar dan kuat. Dari bentuk tengkorak, volume otak manusia purba trinil 900 cc. Ada ciri-ciri setengah manusia kera, bentuk dahi menonjol dan bagian belakang dibatasi oleh penyempitan yang mencolok. Tulang kepala bagian bawah tempat pelekatan otot-otot tengkorak luas. Dari semua ciri-ciri yang diperlihatkan pada atap tengkorak dapat ditarik kesimpulan bahwa belum berkembang otaknya. Tulang paha menunjukkan lurus, jadi sudah berdiri tegak. Tinggi rata-rata manusia purba trinil 165 sampai 170 cm. Berat badan rata-rata 104 kg. Eugene Dubois mula-mula mengemukakan bahwa Pithecanthropus erectus hidup di zaman Pleistosen awal. Namun demikian para ahli seperti Van Heekeren lebih cenderung Pithecanthropus erectus hidup pada zaman Pleistosen tengah. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa fosil binatang yang ditemukan bersama Pithecanthropus erectus, baik di Kedung Brubus, Sangiran, Trinil Peking berasal dari Pleistosen tengah. Berdasarkan dari pertanggalan argon, umur Pithecanthropus erectus juga 10,5 juta tahun yang lalu. Karena ditemukan pada formasi kabuh, suhu pada masa Pleistosen tengah kira-kira 6-8 Celcius. Setelah berhasil menemukan fosil manusia purba trinil, ia pulang ke Belanda pada tahun 1895 dengan membawa semua hasilnya dan ia tak pernah kembali lagi ke situ. Namun, penggalian situs trinil dilanjutkan oleh rekannya yaitu Creel dan De Winter sampai tahun 1900 dengan menemukan 4 tulang paha. Pada tahun 1907 sampai 1908, penelitian oleh Salenka dari Jerman dengan menemukan beberapa fosil tumbuhan dan binatang yang berguna sekali untuk mengetahui lingkungannya, yang ditemukan 52 spesies fosil tumbuhan dan 21 masih hidup dan 4 masih hidup di sekitar Trinil. Sebelum Eugene Dubois kembali ke Belanda, ia sempat membuat tugu peringatan yang terletak di museum sekarang yang menunjukkan arah tepat di mana ditemukan fosil Pithecanthropus erectus. Tugu kecil yang tingginya 80 cm, ada tulisan P.E 175 meter ONO atau anak panah tahun 1891 atau 93, yang artinya Pithecanthropus erectus ditemukan 175 meter dari arah timur laut dari tugu itu pada tahun 1891 atau 1893. Setelah tiba di Belanda, Eugene Dubois disambut beraneka ragam tanggapan
perdebatan, kecaman, dan hanya sedikit yang memujinya. Pithecanthropus erectus menjadi isu kontroversial sampai tahun 1936. Kira-kira tercetak 500 tulisan ilmiah masing-masing dengan pendapat baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Sikap Eugene Du Bois secara berangsur itu berubah. Jiwanya menjadi goncang, panik. Ia merasa tidak nyaman dan was-was memikirkan fosilnya dan dunia paleontropologi. Hasil penelitiannya, Eugene Du Bois menjauhkan diri panggung perdebatan ilmiah. Kepercayaannya surut, makhluk mata rantai yang hilang itu dengan pasrah diakui milik wow raksasa atau Hylobates gigantus. Koleksi di Museum Trinil. Ditinjau dari koleksi Museum Trinil merupakan museum khusus karena koleksinya hanya satu jenis, yaitu fosil. Artinya sisa-sisa kehidupan yang sudah membatu, yang hidup ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan tahun yang lalu, seperti A. Fosil, alat, atau artefak. Fosil yang terdapat di Museum Trinil terdapat artefak yang berupa alat-alat kehidupan sehari-hari yang digunakan manusia purba. Artefak tersebut berupa kapak genggam, kapak penetak, dan kapak pipih. Fosil yang berupa artefak tersebut selain ditemukan di situs Trinil, artefak tersebut juga merupakan hasil penelitian di tempat lain, misalnya Sangiran dan Wajak. B. Fosil manusia purba. Fosil yang terdapat di Museum Trinil yang berupa manusia purba mayoritas adalah fosil Pithecanthropus erectus. Fosil ini merupakan simbol dari situs tersebut ditemukan manusia purba dengan nama Pithecanthropus erectus. Di Museum Trinil juga terdapat fosil manusia purba dari jenis yang lain, misalnya Homo erectus, Homo sapiens, Homo wajakensis, dan fosil-fosil manusia purba dari luar negeri. Sumber benda koleksi Museum Trinil. Benda-benda koleksi yang terdapat di Museum Trinil berasal dari beberapa sumber antara lain A. Dari hasil penemuan Wiro Diharjo atau Wiro Balung dengan kebetulan. B. Hasil penyerahan dari masyarakat, baik dengan pemberi imbalan, jasa, maupun diserahkan tanpa imbalan jasa. C. Fragmen yang juga merupakan benda koleksi di Museum Trinil berasal dari Belanda atas usaha dari Dr. Fahrul Aziz dari P3GO, Bandung pada tanggal 13 Januari 1984 dan juga foto dokumen E. Du Bois pada waktu melaksanakan penelitian di situs Trinil. Status Museum Trinil. Museum Trinil dirintis pada tahun 1968. Koleksi yang terdapat di museum merupakan koleksi pribadi Wiro Diharjo. Pada saat itu, museum belum dikelola pemerintah, jadi perawatan dan pengumpulan dengan biaya sendiri. Mulai sejak tahun 1979, Kanwil Depdikbud Provinsi Jatim bidang P3K atau Muskala mengadakan inventarisasi semua peninggalan sejarah dan purbakala. Mulai saat itu, Museum Trinil dikelola pemerintah. Badan pemerintah yang bertugas untuk hal tersebut adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur di Trowulan, Mojokerto. C. Fosil binatang purba. Fosil binatang purba yang terdapat di Museum Trinil antara lain 1. Gajah. Fosil yang ditemukan berupa gading gajah, atap tengkorak gajah, tulang paha gajah, dan fosil bagian tubuh lainnya. 2. Kerbau. Fosil yang ditemukan berupa tanduk kerbau dan bagian tubuh yang lainnya. 3. Badak. Fosil yang ditemukan berupa tulang paha badak dan bagian tubuh badak lainnya. 4. Kuda Nil. Fosil yang ditemukan berupa gigi geraham kuda Nil dan bagian tubuh kuda Nil lainnya. 5. Rusa. Fosil yang ditemukan berupa potongan-potongan tanduk rusa dan bagian tubuh rusa lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.